His perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mazmur 39 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita tidak pernah dibiarkan dan tidak pernah didiamkan. Bahkan kita juga tidak pernah sendirian, karena Kristus sudah berjanji untuk senantiasa hadir di dalam setiap detik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, di dalam Yesaya 49 ayat 13 dikatakan, bersorak-sorailah hai langit, bersorak-soraklah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung, sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Saudara-saudaraku, penindasan mungkin tidak terelakkan sampai kita merasa remuk redam dan kelelahan. Tetapi sesungguhnya Tuhan mengetahui apa yang diizinkannya terjadi atas kita. Dan semua hal itu selalu ada dalam rencananya untuk kebaikan kita. Sebab bagi Tuhan, bulu yang patah terpulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Demikian yang tertulis di dalam Yesaya 42 ayat 3. Dan oleh karena sebab itu, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Demikian yang tertulis di dalam Yesaya 42 ayat 6. Itulah karya pekerjaan Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan yang hebat atas kita. Karena tidak ada sesuatu apapun yang boleh jadi tanpa seizin daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan merencanakannya, maka hal itu juga akan dijadikannya. Dan dari semua permasalahan, bisa jadi hal itu menjadi proses dalam peremukan untuk memurnikan kita agar kita timbul bagaikan emas yang murni. Dan seharusnya kita menyadari betapa berharganya kita di mata Tuhan. Ketika kita mungkin merasa tidak memiliki harapan, tetapi ternyata kita tidak pernah luput dari kasih-Nya. Karena perjanjian abadinya diberikan kepada kita, yaitu hari depan yang penuh harapan. Walaupun ketika di depan kita tidak melihat adanya harapan, dan kita juga tidak melihat tanda-tanda pertolongan Tuhan, maka kita harus melihat di dalam Yesaya 49 ayat 13 dikatakan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Akan tetapi di dalam ayat yang selanjutnya, Tuhan menjawab pertanyaan dengan pernyataan. Dikatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, betapa ajaibnya kasih setia Tuhan bagi kita. Di saat kita kehilangan semua harapan, akan tetapi kita tidak pernah kehilangan Tuhan, sebab Tuhan selalu ada di dekat kita dan tidak dibiarkannya kita sendirian. Dan ketika semua hal itu terjadi di tengah-tengah kita pada hari-hari ini,
semuanya itu ada dalam pengetahuan Tuhan. Dan mungkin dari balik layar yang kita tidak bisa lihat, Tuhan juga sedang menyertai kita. Bahkan Tuhan sedang melakukan hal yang terbaik bagi kita. Dan ketika kita menyadari semuanya itu, bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka seharusnya kita tidak bisa dipisahkan lagi dengannya. Sebab kita selalu bersama-sama dengan Dia. Ketika semuanya sempurna dalam pengaturan Tuhan dan ada dalam kemurahannya yang begitu besar, mungkin banyak yang melihatnya dengan sebelah mata, bahkan ada yang menganggap hal itu tidak seideal yang diharapkan. Akan tetapi, ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka kita akan menjadi tenang. Sebab Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan adalah gunung batu kita. Dan Tuhan adalah kota beteng kita. Dan bersama dengan Tuhan, kita tidak akan goyah. Tuhan Yesus memberkati.